Hari ini saya akan menjelaskan mengapa perkalian dua buah vektor ketika dikalikan secara dot product itu hasilnya tidak selalu positif, melainkan bisa juga nol atau bisa juga negatif. Dan apa arti dari masing-masing itu? Misalkan mulai dari titik O, dua buah vektor dengan arah yang berbeda. Misalkan ini adalah vektor A dan yang ini adalah vektor B. A ini B. Nah, ketika vektor dari titik B ke A sama dengan A dikurangi B, sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Begitu. Nah, di antara dua buah vektor ini, antara vektor A dan vektor B, terdapat sudut. Saya misalkan di sini sudut theta. Di sini ada sudut alfa, sudut beta. Nah, kita tahu bahwa jumlah sudut theta tambah alfa tambah beta, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. 180 derajat. Nah, maka masing-masing sudut ini bernilai antara 0 sampai 180 derajat. Nah, otomatis sudut tetanya ini pun antara 0 sampai 180 derajat. Begitu. Saya misalkan ini contohnya terdapat pada dua dimensi S kuadrat gitu. Ini vektor A-nya 1, 2, vektor B-nya B1, B2. Jadi yang ini nanti vektor A kurangi vektor B yang ini ya. Jadi vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1, A2 dikurangi B1, B2 sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Begitu. Nah, kemudian kita ingat aturan kosinus. Aturan kosinus. Jadi ini magnitud vektor A dikurangi magnitud vektor B kuadrat. Nah, magnitud itu artinya adalah panjang vektor. Sama dengan magnitud vektor A kuadrat, dasar tampung aturan kosinus ya. Magnitud vektor A kuadrat tambah magnitud vektor B kuadrat dikurangi 2 dikalikan magnitud vektor A dikali magnitud vektor B dikalikan cos theta. Gitu. Lalu untuk magnitud vektor A-nya ini sama dengan akar dari sini A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ketika ini yang pindah ruas berarti jadi pangkat ya. Magnitud vektor A kuadrat sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Ini dapat ini. Oke. Lalu untuk magnitud vektor B kuadrat langsung saja berarti B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Didapat ini. Kemudian ini magnitud vektor A dikurangi vektor B sama dengan akar A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat. Ketika
akadnya pindah luas, jadi akadnya pindah luas menjadi akadnya A2 A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat. Ini didapat ini. Nanti kita substitusikan ke yang ini. Ini kita pindah luas dulu yang ini. 2 dikali magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B dikalikan cos theta sama dengan magnitudo vektor A kuadrat ditambah magnitudo vektor B kuadrat dikurangi magnitudo vektor A dikurangi vektor B kuadrat. Gitu. 2 dikali magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B dikali cos theta sama dengan kita substitusikan ini. Dan kita dapat A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah magnitudo vektor B kuadrat yang ini B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat dikurangi, kalau magnitudo vektor A dikurangi vektor B kuadrat yang ini A1 min B1 kuadrat ditambah A2 dikurangi B2 kuadrat. 2 dikali magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B kalikan cos theta sama dengan 1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat dikurangi A1 kuadrat dikurangi 2 dikali A1 B1 ditambah B1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dikurangi 2 dikali A2 B2 ditambah B2 kuadrat. Ini ada yang coret A1 kuadrat kurangi A1 kuadrat habis ya, jadi 0. Yang ini juga dikali magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B dikali cos theta sama dengan sisa yang ini kalikan ke dalam, jangan lupa 2 A1 B1 yang ini juga dikalikan ke dalam ditambah 2 dikali A2 B2 2 dikali magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B dikalikan cos theta. Nah ini duanya bisa kita keluarkan, 2 dikali A1 B1 ditambah A2 B2 gitu. Karena ini hubungannya adalah nanti pembagian, nanti bisa kita langsung jalan cos theta karena habis 2 bagi 2 sama gitu. A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ini magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B. Ini sama saja dengan cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B. Dapat ini. Kalau kita ingin mencari sudutnya berarti tinggal A cos vektor A dikali vektor B per magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B. Begitu. Dapat ini. Oke. Lalu yang bisa kita olah di sini ya, cos theta dikali ini jadi ke sini magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B sama dengan vektor A dikalikan vektor B. Nah karena ini magnitudo itu panjang vektor ya, berarti pasti bernilai positif. Positif dikali positif positif gitu. Nah lalu untuk vektor A dikali vektor B secara dot product ini nilainya bergantung pada cos theta-nya. Kita tahu bahwa grafik fungsi kosinus itu seperti ini. Ini X, ini Y.
Y sama dengan cos X. Ini 360 derajat, 270 derajat, ini 180 derajat, ini 90 derajat, ini 0 ya. Ini di sini positif, negatif, negatif, positif. Gitu. Nah, untuk mempermudah, kita bisa buat bidang kartesius ya. Di XY. Kemudian theta 1 bisa juga seperti ini di 90 derajat, bisa juga misalkan ini theta 2 ya, ini theta. Nah, berarti ada 3 kemungkinan. Nah, karena total sudut dalam segitiga itu adalah, kita tahu bahwa nilainya itu 180 derajat ya. Dan masing-masing sudut itu berkisar antara 0 derajat sampai 180 derajat. Berarti nilainya bisa yang saya arsit ini bisa dia bernilai positif, bisa juga bernilai negatif, atau yang memotong sumbu X ini pada 90 derajat ya. Kita gunakan yang saya arsit ini. Jadi dari sini, ketika sudutnya antara 0 sampai 90 derajat, maka cos theta dikali magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B. Yang ini positif, magnitudo tadi. Nah, kita bisa lihat grafik antara tetanya 0 sampai 90 derajat berarti positif. Ini positif. Berarti sekitar vektor A dikali vektor B, bilangan positif dikali bilangan positif pasti positif. Nah, karena sudutnya antara 0 sampai 90 derajat berarti yang ini. Berarti bisa dikatakan dia adalah sudut lancip. Begitu. Nah, lalu ketika tetanya itu bernilai 90 derajat, T cos 90 derajat dikali magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B sama dengan vektor A plus vektor B. Nah, 90 itu berapa? Bisa kita lihat di grafik. Cos yang tetanya 90 derajat, maka Y-nya itu di 0 ya. Cos 90 itu nilainya 0. Vektor A dikali vektor A dikali vektor B berarti sama dengan 0 dikalikan bilangan positif kan 0. Karena 90 derajat ini siku-siku, sudutnya siku-siku ya. Oke. Dan ketika sudutnya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat, cos theta dikalikan magnitudo vektor A dikali magnitudo vektor B sama dengan vektor A dikalikan vektor B. Magnitudo vektor A kali magnitudo vektor B, magnitudo positif tadi ya. Bisa kita lihat di grafiknya. Cos theta yang nilainya antara 90 sampai 180 derajat, yang ini, yang di bawah sumbu X. Nanti dia nilai negatif. Vektor A dikali vektor A dikali vektor B sama dengan bilangan negatif dikalikan bilangan positif, berarti ya negatif. Sudut ini antara 90 sampai 180 derajat berarti dia adalah sudut tumpul ya. Sudut tumpul. Dari sini ya.
bisa kita simpulkan bahwa dua buah vektor ketika dikalikan secara dot product itu bernilai positif, maka sudut antara dua vektor tersebut itu adalah sudut lancip. Dan ketika nilainya 0, berarti antara dua sudut tersebut memiliki sudut siku-siku. Dan ketika nilainya negatif, berarti sudutnya adalah sudut antara dua vektor tersebut adalah sudut tumpul. Begitu. Sebagai informasi tambahan, sebentar, saya hapus. Ini sebagai info saja ya. Menurut aljabar ruang, dimensi itu bisa dikatakan tidak terbatas. Misalkan vektor A-nya berarti A1, A2, titik sampai begini. Dan vektor B-nya 1, 2 sampai ketika vektor A dan vektor B ini dikalikan dengan dot product, secara dot product, maka bisa ditulis secara matematis begini. Sigma dari I sampai 1 sampai N sama dengan sigma I dari 1 sampai N AI BI. Atau bisa juga dituliskan dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah titik-titik sampai AN BN begitu. Sebagai informasi tambahan. Ya, sekian. Terima kasih.